Memang selama bulan puasa kan pastinya kita nggak makan dan nggak minum ya. Otomatis nggak ada gerakan mengunyah yang biasa kita lakuin sehari-hari. Biasanya yang paling utama timbul pasti mulutnya jadi kering. Nah, untuk obat kumur pada anak-anaknya sebenarnya tidak terlalu disarankan karena pasti rata-rata obat kumur itu kan mengandung bahan kimia dan juga ditambah sama pengawasan atau pembersihan giginya. Jadi biasanya kalau habis buka puasa terus makan makanan yang manis boleh aja, tapi nanti setengah jam dijeda atau diberi waktu untuk sikat gigi kemudiannya. Halo teman-teman Bobo, selamat sore, selamat bergabung di acara Ngabuburit bersama Bobo. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tahan dulu, sebentar lagi kita akan berbuka. Nah, sambil menunggu waktu berbuka nih, seperti yang sudah tadi Kak Maci bilang, Kak Maci akan ajak teman-teman untuk ngabuburit bersama Bobo. Kali ini temanya adalah gigi sehat saat berpuasa. Nah, seru kan kalau ngomongin soal gigi, pasti ada hubungannya juga nih dengan mulut. Siapa sih yang ngerasa agak-agak berbeda gitu bau-bau di mulutnya kalau saat bulan puasa? Nah, nanti kita akan langsung tanyakan bersama dokter gigi ya, supaya nanti di situ teman-teman bisa ngobrol-ngobrol bareng nih dengan dokter gigi. Seru kan? Nah, sebelum itu, Kak Manci juga mengajak teman-teman untuk mengirimkan video menarik selama 1 menit nih. Videonya itu tentang ngabuburit teman-teman nih. Bisa saat teman-teman sedang membantu orang tua, menyiapkan makanan saat berbuka, saat sahur, atau saat sedang teman-teman mengikuti acara ngabuburit bersama Bobo seperti ini nih. Wah, seru kan? Caranya gimana? Nanti ya Kak Maci akan beritahukan di akhir acara. Oh iya, sebelum itu kita tonton dulu yuk video fakta unik tentang gigi berikut ini. 8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk. Tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata. Nah teman-teman, kalau mulut kita kering, rasanya kan pasti nggak enak ya saat bulan puasa seperti ini. Kira-kira makanan atau minuman apa sih yang baik ya untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita selama bulan puasa seperti ini? Nah, seperti yang Kak Maci bilang, kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dokter gigi, namanya Dokter Bayu. Nah, nanti ngobrol-ngobrolnya seperti apa, terus kita mau ngomongin tentang apa aja, kemudian ada tips apa aja yang nanti akan dokter yang berikan. Teman-teman harus tetap terus ikuti ya acara ngabuburit kita bersama dokter gigi di tema Gigi Sehat saat bulan puasa. Nah, sebelum itu, Bobo punya nih video menarik yang pastinya bermanfaat juga nih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut teman-teman. Yuk kita lihat video yang berikut ini. Siapa sih yang gak ingin punya gigi putih dan sehat? Dengan gigi yang lebih putih, tentu kita bisa jadi lebih percaya diri. Nah, untuk mendapatkan gigi yang putih dan sehat, kita harus rajin merawatnya. Namun masalahnya, gak banyak yang melakukan cukup usaha untuk merawat gigi.
Bahkan, banyak orang cuma sebatas menyikat gigi 2 kali sehari. Sekarang, cobalah untuk lebih mulai memikirkan menu makananmu juga. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh juga akan memengaruhi kesehatan mulut. Lalu, apa yang sebaiknya dimakan untuk membantu menjaga kesehatan mulut? Berikut ini 5 makanan yang bisa kamu tambahkan ke dalam asupan sehari-hari untuk senyum sehat. Apel. Ternyata, sebuah apel sehari nggak cuma menjauhkan kita dari dokter seperti kata pepatah, tapi juga dari dokter gigi. Ini karena buah-buahan segar seperti apel berperan sebagai sikat gigi alami, membantu membersihkan plak dan karang gigi dari gigi kita. Jeruk, lemon, mint, dan nanas. Semua buah ini mengandung vitamin C yang bisa membantu menjaga senyum sehat dengan melindungi gusi. Sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam kesehatan periodontal, vitamin C juga membantu membangun kekebalan tubuh dengan memerangi segala infeksi yang berasal dari lubang gigi. Strawberry. Untuk mendapatkan senyum yang lebih putih, cukup gosok stroberi langsung ke gigi. Atau buatlah stroberi menjadi pure atau gosok seperti pasta. Hal ini bisa membantu karena stroberi mengandung asam malat yang merupakan enzim pemutih yang bisa melakukan keajaiban untuk senyummu. Pisang. Selain memakan buah yang mengandung kalium, magnesium, dan mangan, menggosok kulit pisang setiap hari selama 2 minggu pada gigi juga bisa membantu memutihkannya loh. Selain itu, pisang juga bisa membantu mengekang sensitivitas gigi. Ubi jalar. Makan ubi jalar bisa membantu melindungi enamel gigi, serta membuat gigi tampak lebih putih. Nah, itulah 5 jenis makanan yang bisa membantu membuat gigimu jadi lebih putih dan sehat. Selamat mencoba ya! Nah, teman-teman Bobo, terima kasih banyak ya karena masih setia menemani Kak Maci di acara Ngabuburit bersama Bobo. Masih semangat nggak puasanya? Pastinya masih dong ya, karena sebentar lagi kita mau menuju waktu berbuka nih. Sebelum menuju waktu berbuka, seperti yang sudah Kak Maci bilang tadi, Kak Maci akan mengajak teman-teman untuk ngobrol bersama tentang kesehatan gigi dan mulut nih selama bulan puasa. Gimana ya cara menjaganya, tipsnya apa, lalu makanan apa yang perlu kita makan nih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nanti Kak Maci akan ngobrol-ngobrol bersama Dokter Gigi, Dokter Bayu Trinanda Putra. Nah, jangan kemana-mana ya. Penasaran kan pengen tahu apa tipsnya? Bingung mendapatkan majalah Bobo? Ini caranya. Hai teman-teman, pasti banyak yang bingung bagaimana sih cara mendapatkan majalah Bobo? Bagaimana cara membelinya secara eceran? Atau pertanyaan lain, bagaimana cara berlangganan majalah Bobo? Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menemui Bobo. Pertama, kamu bisa membelinya secara eceran atau langsung berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Eits, tidak sabar ingin bermain dan belajar bersama Bobo ya? Tenang, yuk kita cari tahu satu persatu. Untuk membeli secara eceran atau per edisi majalah Bobo, teman-teman bisa mendapatkannya melalui toko Gramedia, gramedia.com, atau melalui toko buku dan agen langganan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin membacanya dalam bentuk elektronik magazine atau IMAX, majalah Bobo dan Mombi SD bisa diperoleh melalui website Gramedia Digital ebooks.gramedia.com. Tidak hanya itu, Gramedia Digital juga tersedia dalam aplikasi di smartphone kita loh. Jadi, teman-teman tinggal mengunduhnya melalui App Store atau Google Play Store. Bagaimana? Mudah kan? Oh iya, ada kabar gembira juga untuk teman-teman karena sekarang IMAX majalah Bobo dan majalah Mombi SD bisa kamu dapatkan melalui gridstore.id loh. Asik kan? Di Grid Store, teman-teman bisa membeli IMAX satuan atau berlangganan selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
Lalu bagaimana bila kita ingin berlangganan supaya tidak ketinggalan setiap edisi terbaru majalah Bobo dan majalah anak lainnya? Tenang, teman-teman bisa berlangganan melalui gristor.id dan juga sirkulasi Kompas Gramedia. Bila teman-teman ingin berlangganan melalui gristor.id, kamu tinggal membuat akun Gristor. Setelah itu, pilih deh mau paket berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Oh iya, harga yang ada di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim agar setiap edisi majalah Bobo yang kamu tunggu-tunggu dapat sampai langsung ke rumah kamu. Nah, bila teman-teman ingin berlangganan melalui sirkulasi Kompas Gramedia, bisa langsung menghubungi nomor telepon call center. Tekan 021 530 9100 untuk menghubungi melalui telepon dan fax di 021 536 99096. Sedangkan bila teman-teman ingin menghubungi call center melalui SMS atau WhatsApp, langsung ke 0813 7000 9100 atau melalui email di subscribe@kgx.co.id. Itu tadi beberapa cara supaya teman-teman bisa mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya. Teman-teman tinggal pilih deh. Selamat bermain dan belajar bersama Bobo. Nah, teman-teman, itu tadi videonya. Seru kan fakta unik tentang gigi? Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang gigi, sekarang Kak Maci sudah kedatangan nih tamu spesial, yaitu dokter gigi. Nah, kita bisa tanya-tanya nih seputar gigi atau kesehatan gigi selama berpuasa. Yuk langsung saja kita panggilkan. Halo dokter, selamat sore. Halo Kak Maci, selamat sore juga. Hai juga teman-teman Bobo di rumah. Gimana nih dok kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman Bobo di rumah juga sehat ya. Oke nih dok, langsung aja ya dok. Aku punya beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman Bobo di rumah. Kebanyakan kan kalau kita lagi berpuasa seperti saat ini kan kita menahan haus, lapar dari pagi hingga waktu berbuka ya dok ya. Nah sudah pasti mulut kita tuh pasti terasa kering dan tidak ada asupan makanan ataupun minuman yang masuk. Nah, biasanya ada nggak sih dok permasalahan yang terjadi saat bulan puasa seperti ini? Oke Kak Maci, memang selama bulan puasa kan pastinya kita nggak makan dan nggak minum ya. Otomatis nggak ada gerakan mengunyah yang biasa kita lakuin sehari-hari. Biasanya yang paling utama timbul pasti mulutnya jadi kering. Itu pertama. Kalau udah mulut kering, nanti mulai jadi mulutnya rasa baunya nggak sedap. Terus mengikuti lagi nanti karena mulutnya kering, terus mengeluarkan bau yang tidak sedap, biasanya juga gigi gampang berlubang, atau malah gusi ini gampang berdarah, Kak Maci. Iya. Kurang lebih permasalahan besarnya dari gigi dan rongga mulut seperti itu. Nah terus kalau seperti itu, gimana sih dok cara mengatasinya? Yang pertama pasti kita harus atur pola makan, harus perbanyak minum air mineral, terus juga konsumsi vitamin dari buah-buah dan sayur-sayuran, dan jangan lupa untuk konsumsi makanan yang berprotein tinggi dan juga yang berkarbohidrat tinggi, dan hindari makanan terlalu berlemak. Oh, berarti kalau semisal kita berbuka, kemudian kita sahur atau ya sahur dan berbuka itu berarti makanan-makanan yang tadi sudah dokter sebutkan itu yang sebaiknya dipilih gitu ya dok, karena nantinya akan berpengaruh ya untuk keseharian kesehatan mulut kita selama berpuasa gitu ya dok. Betul sekali Kak Maci. Kalau udah jaga pola makannya, jangan lupa menyikat giginya yang benar dengan baik dan benar, dan yang terakhir harus kontrol dulu ke dokter gigi kalau bisa sebelum masuk bulan puasa. Oh ya, ini menyambung kontrol gigi nih. Kalau misalnya ada teman-teman Bobo yang, aduh aku lupa nih harusnya jadwalku tuh masuknya di bulan puasa ini. Nah, mereka mau kontrol gigi saat bulan Ramadan. Apakah itu disarankan atau sebaiknya menunggu waktu berbuka dulu atau seperti apa dok? Nah, untuk seperti perawatan gigi selama bulan puasa sebenarnya tidak ada masalah di waktu, apalagi kalau kita berpuasa tetap boleh kok melakukan perawatan gigi. Kan perawatan gigi di sekitar rongga mulut aja dan tidak sampai tertelan, kurang lebihnya begitu Kak.
Oh, jadi tetap aman untuk melakukan perawatan gigi selama bulan Ramadan juga ya, Dok ya? Betul sekali. Nah, ada lagi nih, Dok, pertanyaan untuk menjaga kesehatan gigi sendiri khususnya untuk anak-anak, apakah menggunakan obat kumur itu disarankan atau justru malah tidak? Seperti apa, Dok? Nah, untuk obat kumur pada anak-anaknya sebenarnya tidak terlalu disarankan karena pasti rata-rata obat kumur itu kan mengandung bahan kimia. Sementara anak-anak kan masih muda, ibarat kata jaringannya masih bagus. Jadi dalam menjaga pola makan, sikat gigi yang rajin, dan kontrol gigi yang rutin udah cukup. Tapi untuk obat kumur mungkin sebaiknya tidak dulu. Oh, jadi cukup mungkin berkumur dengan air biasa saja ya, Dok ya? Ya, dengan air mineral biasa saja, betul Kak. Nah, jadi kalau perawatan yang ideal atau yang baik nih selama bulan Ramadan khususnya untuk anak-anak itu seperti apa, Dok? Kalau untuk anak-anak sendiri, yang pertama ya pastikan harus sikat gigi yang rutin. Tinggal waktunya saja yang bisa diganti karena selama siangnya itu berpuasa. Habis berbuka dengan buah-buahan, sayur-sayuran, dengan makanan yang bergizi, terus sikat gigi setengah jam kemudian, terus lalu banyak minum air putih selama fase maghrib sampai sahur, terus nanti juga sikat gigi pagi sahur. Itu saja sih Kak Maci. Untuk perawatan giginya yang lain bisa kontrol ke dokter gigi, pembersihan gigi, atau sekedar penambalan ringan. Oh ya, ini lebih di luar konteks sedikit nih, Dok. Sekarang kan Ya. kita sedang menghadapi pandemi ya, Dok ya. Dimana orang-orang termasuk anak-anak, mungkin teman-teman Bobo sendiri juga kan ada rasa khawatir atau was-was untuk pergi ke dokter gigi nih, Dok. Nah, Betul. cara untuk mengatasi hal ini tuh seperti apa, Dok? Jadi cara mengatasi biar nggak terlalu takut ya, Kak Maci, Iya. buat ke dokter gigi selama pandemi. Pertama harus teman-teman Bobo yakinin bahwa teman-teman Bobo itu sehat dulu. Jadi ya konsumsi vitamin dan segala macamnya yang sehat-sehat di rumah. Nah pasti kalau dokter gigi karena dia sebagai tenaga medis beserta tenaga medis lainnya pasti menggunakan protokol kesehatan gitu. Dengan memakai alat pelindung diri, dengan alat-alat yang steril dan itu semua bisa menjaga untuk keamanan pasien-pasien ya teman-teman Bobo selama perawatan gigi di klinik. Jadi dari teman-teman Bobonya sendiri harus menjaga kesehatan dan tenaga medisnya pasti menyiapkan protokol kesehatan yang baik yang menyesuaikan dengan COVID-19 pandemi. Itu Kak Maci. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya. Iya betul, nggak perlu takut. Malah nanti kalau malah takut jadinya lama nggak kontrol, akhirnya banyak timbul masalah yang sudah tertumpuk nih gara-gara ketakutan datang ke dokter gigi selama pandemi. Ya, jadi mungkin setelah nanti habis dari klinik ya kan kita bisa bersih-bersih juga ya, Dok. Jadi tetap menjaga harus jadi berangkat sehat, pulang juga harus bersih-bersih biar tetap sehat gitu ya, Dok ya. Betul Kak Maci. Jadi ada adaptasi kebiasaan baru lagi selama masa pandemi ini. Gitu Kak. Dok. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Dok. Katanya kalau misalnya kita mengalami sariawan atau umum nggak sih anak-anak itu mengalami sariawan gitu saat bulan puasa, ada nggak sih obat atau cara tersendiri untuk menjaga supaya sariawannya itu cepat sembuh gitu, Dok? Karena kan kita makannya cuma di waktu berbuka dan sahur doang nih gitu. Iya, jadi sebenarnya sariawan sendiri banyak penyebabnya. Bisa juga ada yang pertama karena tergigit, bisa juga karena gesekan dari misalkan gigi yang udah lama berlubang dan besar, atau juga memang timbul begitu saja karena mungkin kekurangan vitamin atau zat gizi tertentu, teman-teman Bobo. Jadi yang pertama pasti harus kita tahu penyebabnya apa. Tapi untuk teman-teman Bobo selama mengalami sariawan di rumah, hal-hal yang bisa dilakukan itu ya seperti banyak minum air putih atau air mineral, terus konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus juga mungkin kalau untuk obat-obatan sendiri itu harus dalam pengawasan dokter. Jadi misalkan saya udah teman-teman Bobo udah minum air putih yang banyak, makanan yang sehat, ternyata masih sering sariawan, bisa konsultasi ke dokter gigi, baru nanti diberikan resep yang tepat. Karena ya pasti sariawan itu bisa terjadi karena pasti itu tadi yang saya bilang, teman-teman Bobo, bahwa pas kita berpuasa tidak ada gerakan pengunyahan, otomatis mulut kita kering. Nah jaringan-jaringan gusi pipi di dalam rongga mulut kita ini ikutan kering juga.
Jadi kadang ada gesekan yang sekecil mungkin itu bisa menyebabkan sariawan. Nah, ada lagi nih dok, satu pertanyaan. Kan kalau untuk anak-anak mungkin termasuk teman-teman bobo di rumah nih, kalau buka puasa kan selain seneng goreng-gorengan juga pasti kan seneng yang manis-manis nih. Kita suka bikin es teh manis atau bikin es buah atau puding gitu kan ya, udah pudingnya rasa coklat, wah udah pasti manis-manis banget nih. Padahal kondisi dari mulut kita sendiri ini kan seperti yang tadi dokter bilang itu kan kering gitu ya dok, tidak ada aktivitas mengunyah dan makan atau minum lain sebagainya. Nah itu ada efek nggak sih dok kalau berbukanya sering banget dengan makanan yang manis? Oke, memang sih kalau kita udah berpuasa berapa belas jam, terus kan rasanya pengen yang manis-manis ya biar gantiin tenaga kita ya Kak Maci. Iya, Tapi betul. memang untuk ke gigi sendiri dalam frekuensi atau sering banget makan yang manis-manis bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, untuk begini harus teman-teman bobo harus dalam pengawasan orang tuanya. Jadi makan secukupnya, untuk makan makanan manis boleh, atau mungkin nanti diselang-seling. Jadi buka puasa kali ini boleh makan yang manis-manis, nanti besoknya dikurangi. Dan juga ditambah sama pengawasan atau pembersihan giginya. Jadi biasanya kalau habis buka puasa terus makan makanan yang manis boleh aja, tapi nanti setengah jam dijeda atau diberi waktu untuk sikat gigi kemudiannya. Jadi walaupun udah makan manis tapi tetap ada pengawasan, penjagaan atau pembersihan yang tepat. Boleh-boleh saja dengan takaran yang cukup. Nah dok, terakhir nih dok, sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya ya dok, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman bobo supaya menjaga kesehatan mulutnya nih selama bulan puasa seperti ini nih dok? Oke, untuk teman-teman bobo, pesannya untuk biar gigi dan rongga mulut tetap sehat selama bulan puasa. Yang pertama, jangan lupa untuk konsumsi makanan yang bergizi. Kemudian minum air mineral yang cukup. Nah, penting banget selama bulan puasa. Lalu yang terakhir, pastikan kontrol ke dokter gigi. Jadi biar semua masalah bisa teratasi sampai nanti lebaran bisa berkumpul berkeluarga dan sehat terus, teman-teman bobo. Jadi kalau selfie atau foto bareng dengan keluarga, senyumnya bisa lepas ya dok Ya. ya? Senyum ceria. Senyum ceria. Oke deh Dokter Bayu, terima kasih banyak atas waktunya ya dok. Sama-sama Kak Maci dan teman-teman bobo semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dokter. Dadah. Ya, dadah. Wah, seru banget ya teman-teman. Kita jadi tambah ilmu baru nih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ternyata kita juga tetap perlu pergi ke dokter gigi walaupun selama bulan Ramadan. Seru banget kan? Nah, kalau tadi sudah mendengar tipsnya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, ada lagi nih yang nggak kalah spesial. Kak Maci mau kasih tahu resep berbuka dan juga resep sahur yang pastinya simple tapi lezat. Apakah itu? Yuk kita simak video yang berikut ini. Hai teman-teman, ketemu lagi nih bersama Kak Maci. Oh ya, sebelumnya Kak Maci mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Tetap semangat! Nah, pas banget nih kreatif kali ini Kak Maci ingin mengajak teman-teman untuk membuat minuman berbuka puasa. Namanya adalah teh serai. Kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja ya? Dan cara membuatnya seperti apa ya? Yuk, langsung saja kita ikuti! Nah teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat teh serai. Yang pertama ada batang serai tentunya. Di sini Kak Maci pakai 2 buah batang serai. Ujungnya sudah dipotong dan dicuci bersih. Lalu ada 2 kantung teh celup. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan teh bubuk, bisa ya diganti kira-kira sekitar 1 sendok makan. Lalu ada air sebanyak 300 mililiter air. Nah, seperti apa cara membuatnya? Yuk kita ikuti. Nah, setelah tadi batang serainya kita memarkan, lalu kita masukkan ke dalam panci, lalu kita tuang airnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal merebusnya sampai airnya mendidih. Kita masak sampai mendidih. Nah, saat menggunakan kompor, teman-teman harus berhati-hati ya. Kalau kesulitan, bisa minta bantuan orang dewasa atau orang tuamu di rumah ya.
Nah, air rebusan serehnya tadi sudah matang nih teman-teman. Warnanya jadi berubah lebih keruh gitu ya teman-teman. Ini wanginya wangi serai banget. Yuk kita tuang langsung ke dalam gelas yang sudah diberi teh. Nah, teh serainya sudah jadi nih teman-teman. Oh ya, biar rasanya lebih manis, teman-teman bisa menambahkan gula atau madu ya. Kak Maci menggunakan gula aren sebagai pemanisnya. Nah teman-teman, ini dia teh serai yang tadi kita buat. Nah, minuman ini cocok sekali loh untuk menu berbuka puasa teman-teman. Jangan lupa coba di rumah ya. Itu tadi cara membuatnya teman-teman. Gimana? Mudah kan? Nah, jangan lupa praktekkan di rumah ya. Oh iya, karena belum memasuki waktu berbuka, jadi Kak Maci tidak bisa mencicipinya. Nanti saat berbuka baru Kak Maci cobain. Teman-teman kalau berbuka puasa sukanya pakai apa nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu kreatif kita kali ini. Sampai berjumpa di episode kreatif selanjutnya. Dadah! Menu sahur, bola-bola nasi pelangi. Menjelang bulan puasa seperti saat ini, biasanya kita suka menyiapkan menu spesial untuk sahur dan berbuka puasa. Pasti menyenangkan rasanya kalau masakan buatan kita disukai oleh anggota keluarga. Betul tidak teman-teman? Nah, cobain yuk kali ini, Bobo akan berbagi resep membuat bola-bola nasi pelangi. Menu yang satu ini bisa teman-teman jadikan sebagai hidangan saat sahur. Sebelum kita membuatnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Siapa yang masih suka kesiangan saat bangun sahur? Hihihi, tentu saja itu hal yang wajar ya. Tapi kalau sudah kesiangan, biasanya kita tidak sempat menyiapkan menu makanan. Nah, resep bola-bola pelangi kali ini bisa menjadi pilihan menu sahur yang cepat dan pastinya lezat. Pertama, kita siapkan dulu yuk bahan-bahannya. Yang kita perlukan, wortel dipotong kotak-kotak kecil, buncis yang dipotong kecil-kecil, jagung pipil, 2 siung bawang putih yang dihaluskan, bawang bombay yang diiris halus, saus tomat, ayam yang dipotong kecil-kecil, nasi, dan wijen hitam. Cara membuatnya, pertama, rebus jagung, wortel, dan buncis yang sudah dipotong-potong. Lalu, tumislah ayam dengan bawang putih dan bawang bombay. Masukkan saus tomat dan masak hingga matang. Setelah itu, campurkan nasi dengan sayuran rebus tadi. Kemudian, aduk sampai rata. Ambillah sarung tangan plastik, lalu ambil sedikit nasi dan pipihkan. Setelah itu, isilah nasi dengan 1 sendok tumisan ayam. Kemudian, tutuplah dengan nasi dan bentuk hingga menjadi bulatan besar. Terakhir, tabur dengan wijen hitam sebagai hiasannya. Yuhu, bola-bola nasi pelanginya sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Oh iya, untuk isian dalamnya, kamu bisa mengganti sesuai selera ya. Misalnya diganti dengan sosis, daging, atau ikan tuna. Selamat mencoba teman-teman. Nah, di acara Ngabuburit bersama Bobo ini, Bobo juga ingin mengajak teman-teman untuk merekam keseruan teman-teman saat sedang ngabuburit nih. Misalnya ngapain aja sih Kak? Misalnya saat teman-teman sedang membantu orang tua menyiapkan makanan sahur dan berbuka, atau merekam keseruan teman-teman saat mengikuti acara Ngabuburit bersama Bobo, seperti kegiatan kita di sore hari ini. Nah, terus durasinya berapa menit Kak? Durasinya cukup 1 menit saja teman-teman, lalu dikirimkan ke email bobo@gramedia-majalah.com. Jangan lupa sertakan juga hashtag Ngabuburit bersama Bobo.
Nanti video yang terpilih akan tayang setiap hari Jumat. Wah, sayang sekali ya teman-teman, tidak terasa nih waktunya sudah hampir habis. Kak Maji harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Kak Maji juga ingin mengingatkan kepada teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Bobo, bisa langsung mengunjungi websitenya Bobo di bobo.id. Nah, di sana juga banyak nih informasi seru, fakta unik, dan masih banyak lagi informasi lainnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman. Nah, selain itu juga, teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi dan mensubscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya tidak ketinggalan video seru yang ada di Majalah Bobo. Wah, seru banget ya. Nah, yang terakhir, supaya tidak ketinggalan informasi lainnya, mungkin di sini ada kuis dan lain-lainnya nih, bisa juga mengikuti di media sosial Bobo, ada fanpage Facebook Majalah Bobo, terus ada juga di Instagramnya di @majalah_bobo dan di Twitternya @majalah_bobo. Oh iya, jangan lupa ya, nantikan terus Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis dan dapatkan juga di toko terdekat, oke? Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Selamat berbuka puasa. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!